Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 dari lokal A, B, dan C untuk mata kuliah aplikasi komputer psikologi. Kami akan memberikan penjelasan sekaligus tata cara tentang Turnitin. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu Apriyandi, Elviana Nurfadila, Luluwatun Nafisah, Nur Fadilah, Nur Hikmah, Rahmatunisa, dan Ridawati. Adapun pengertian Turnitin sendiri yaitu Turnitin merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu user dalam memahami tingkat plagiarismenya yang mampu mendeteksi dalam karya masing-masing. Singkatnya, Turnitin tersebut merupakan salah satu perangkat lunak yang berbayar dapat digunakan untuk mengecek kemiripan atau similaritas suatu karya ilmiah. Hak akses ke akun Turnitin tersebut dinamakan administrator, instruktur, dan student. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Turnitin. Menurut Malka 2017, Turnitin memiliki kelebihan yaitu software sangat mudah digunakan dan untuk waktu penggunaannya pun tidak lama. Yang kedua, cepat, yaitu dapat menunjukkan hasil pemeriksaan dalam tempo waktu yang cepat walaupun tergantung dengan kondisi sistem utama Turnitin dan didukung dengan proses upload yang cepat. Yang ketiga, memudahkan akses yang berbasis submit dimanapun pengguna berada. Yang keempat, memberikan nilai tugas dalam bentuk PDF. Kelebihannya yaitu cakupan sumber kelebihannya dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk pada bagian kekurangan dari Turnitin. Selain itu, terdapat 6 kekurangan yang dimiliki oleh Turnitin. Yang pertama, ia tidak mampu mengenali hal yang sistematis yang seharusnya tidak perlu diperhitungkan dalam memeriksa suatu karya. Yang kedua, memasukkan kutipan langsung atau kalimat yang telah diparafrase sebagai indikator plagiarisme. Yang ketiga, batas ukuran file yang bisa diupload hanya 10 MB, sehingga akan menyulitkan bagi pengguna elemen berukuran besar. Yang keempat, Turnitin hanya bisa menerima format file PDF, Word, dan tidak bisa melakukan multiple submit, sehingga harus melakukan penggabungan file dengan batasan ukuran tertentu. Yang kelima, tampilan aplikasinya terlalu monoton. Yang keenam, aplikasi ini dapat diakali dengan mengupload dokumen image atau gambar sehingga bisa berkemungkinan memperoleh 0% indeks plagiarismenya. Selanjutnya, ada pengertian plagiarisme. Dalam penulisan karya ilmiah, tentu kita sudah familiar dengan istilah plagiarisme. Istilah tersebut merujuk pada tindak kejahatan berupa penjiplakan atau pencurian karangan, pendapat, dan sebagainya yang berasal dari milik orang lain tanpa memperoleh izin terlebih dahulu. Biasanya, mereka yang melakukan tindakan tersebut akan mengakui bahwa yang mereka buat adalah memang benar karya mereka sendiri. Plagiarisme dapat didefinisikan sebagai pengambilan kata, ide, data, atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Begitu juga menggunakan blok milik orang lain untuk mengerjakan tugas sendiri dan menganggapnya sebagai milik sendiri. Plagiarisme juga berarti mengambil karya orang lain untuk dimasukkan ke dalam pekerjaannya sebagai hasil ciptaannya tanpa menyebutkan sumber aslinya sebagai rujukan. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis plagiarisme berdasarkan aspek. Di sini ada 4, yaitu yang pertama plagiat ide. Pada jenis plagiarisme ini, seseorang yang mencuri ide ataupun gagasan yang bersifat abstrak sehingga terdapat kemungkinan adanya kesamaan ide atau gagasan antara satu karya tulis dengan karya tulis lainnya. Yang kedua, plagiat kata demi kata. Seseorang yang melakukan tindakan plagiarisme jenis ini cenderung mengutip karya orang lain secara
spesifik kata per kata, hasilnya pun tentu akan sama persis secara keseluruhan ide ataupun gagasan yang diambil. Yang ketiga itu plagiat sumber. Sumber merupakan aspek paling dasar dalam menghindari sebuah plagiarisme. Jenis plagiat sangat fatal apabila terjadi, mengingat pemilik karya bisa dengan mudah mengidentifikasi jenis plagiarisme ini dan membawanya ke ranah hukum sebagai bentuk keadilan. Yang keempat, plagiat ke pengarangan. Pada plagiarisme jenis ini biasanya seseorang akan mengakui karya tulis milik orang lain sebagai karya tulisnya. Ia hanya akan mengubah sedikit dari keseluruhan karya yang dicuri. Misalnya seseorang tersebut mengganti sampul pada buku atau menuliskan namanya sebagai penulis. Selanjutnya, berikutnya jenis-jenis plagiarisme berdasarkan pola. Di sini juga ada 4. Yang pertama itu plagiarisme total, penulisan yang biasanya menjimplak keseluruhan isi dari karya tulis milik orang lain dan mengklaim karya tersebut sebagai miliknya, seperti mengganti nama asli penulis, merubah sedikit judul, abstrak dan lainnya. Yang kedua itu plagiarisme parsial, di mana seseorang melakukan penjiplakan sebagian karya tulis orang lain. Biasanya hal-hal yang dicuri itu berupa metode, teori, sampel, analisa, dan kesimpulan dengan tindak menyertakan sumber asli secara jelas. Yang ketiga itu autoplagiasi, yang dimana menduplikasi hasil karya tulis sendiri dengan melakukan tindakan plagiarisme tanpa menyertakan sumber rujukan aslinya. Orang-orang yang biasanya melakukan hal tersebut adalah mereka yang ingin memperoleh nilai kredit tanpa harus bersusah payah memikirkan ide dan menuliskannya menjadi sebuah karya ilmiah. Yang keempat itu plagiarisme antar bahasa, merupakan tindakan plagiasi dengan cara menerjemahkan karya tulis dari bahasa asli ke dalam bahasa yang dituju, kemudian hasil terjemahan tersebut diklaim sebagai karya tulis miliknya tanpa mencantumkan sumber asli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pentingnya uji plagiarisme. Yang pertama, menjaga kualitas karya ilmiah, karena sekecil apapun plagiat, maka akan mengurangi mutu dari karya itu sendiri. Yang kedua, sebagai bentuk penghargaan atas usaha orang lain, sehingga tidak ada yang mudah menjiplak karya orang lain, karena kita tidak tahu seberapa besar perjuangan orang yang membuat karya ilmiah tersebut. Yang ketiga, menghindari tindak kejahatan, sebab plagiarisme termasuk ke dalam tindakan kejahatan terhadap hak cipta. Dan yang keempat, ikut membangun reputasi perguruan tinggi yang menjadi tempat menulis karya ilmiah. Selanjutnya ada faktor sebagai pendeteksi plagiarisme. Beberapa faktor yang menjadikan software Turnitin dapat mendeteksi plagiarisme mahasiswa dengan baik yaitu 1. Repositori perguruan tinggi dari berbagai negara dan bahasa yang dipublikasikan secara global melalui internet. Repositori ini memuat berbagai hasil karya tugas akhir mahasiswa seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang didukung dengan berbagai data yang valid dan disajikan menggunakan struktur tata bahasa sesuai ejaannya. Yang kedua, jurnal online yang dipublikasikan oleh berbagai penerbit. Dan yang ketiga, blog dan web yang mempublikasikan berbagai karya tulis dari berbagai faktor tersebut, sehingga dapat mendeteksi terjadinya plagiarisme karya tulis yang dihasilkan oleh mahasiswa. Baik, itu tadi penjelasan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke cara untuk mencek plagiasi karya ilmiah kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertama, yaitu login dulu ke Turnitin. Lihatlah link di atas itu, ada turnitin.com/login_page.asp. Terus kalau sudah kita menemukan hal yang tampil di layar, yaitu login to Turnitin. Kita masukkan email address kita. Udah, itu sudah dimasukkan. Terus selanjutnya password yang kita punya. Selanjutnya tinggal login saja.
Oke, selanjutnya di situ sudah masuk ke Turnitin. Kemudian kita klik class name, sorter 4. Kemudian kita klik submit. Kemudian kita klik first name dan last name. Kemudian kita klik judul dari artikel atau jurnal yang akan kita klik, yang akan kita cek plagiasinya. Kita klik course from this computer. Kemudian kita pilih file yang akan dicek plagiasinya. Kemudian kita klik upload. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah ada filenya sudah masuk, geser ke bawah, kita klik confirm. Kemudian kita klik return to assignment list. Kemudian kita klik view. Baik, ini merupakan hasil dari plagiarisme yang diujikan pada file pengaruh kepercayaan diri terhadap perilaku narsistik pengguna media sosial TikTok mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Di sini plagiarismenya ada 70%. Ada indikasi warna, di mana jika warnanya biru, similarity-nya itu untuk indeks 0%. Kalau hijau itu 1-24%, sedangkan kuning itu 25-49%, orange 50-74%, dan merah itu 75-100%. Di sana sudah ada daftar-daftar plagiarismenya, ada 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, di samping itu ada web atau link yang ditujukan sebagai link yang jadi memplagiatnya gitu. Jadi kita memplagiat orang-orang yang sudah mempublikasikan karyanya di link tersebut. Demikian penjelasan dari kami, dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.